masih banyak orang-orang yang berpikiran bahwa yang pencitraan di sosial media itu cuma yang tadi, yang posting kerjaan, yang posting teman-temannya, sahabatnya, pergi kemana, naik apa, punya motor apa, punya mobil apa, yang kerjanya jalan-jalan doang. Itu yang dianggap pencitraan. Halo, selamat datang di Kolom Speech. Iya, betul. Aseng kan di telinga? Iya, aseng. Ya karena ini episode pertama. Iya, walaupun gak pertama banget sih. Karena sebenarnya kemarin pas pet rame mau ditutup tuh, gue udah sempet ngebahas. Udah sampai rekaman malah. Jadi tuh rekaman udah, diedit juga udah. Tinggal jadiannya aja yang nggak tahu kapan. Pokoknya episode itu gagal naik lah ya. Intinya itu. Karena feng shui-nya nggak cocok. Oh iya, gue belum kenalin diri ya. Karena gue nih orang lama. Orang lama. Nggak, maksudnya gue tetap memegang teguh pepatah lama gitu. Tak kenal, maka tak dung dang dang. Gue Angga Ampuh. ANGGAMPUH. Dibaca Angga Ampuh. Dan di episode pertama ini gue akan ngomongin soal pencitraan. Ya gimana? Habis mau ngomongin percintaan, kemarin mantan gue yang terakhir nikah aja gue nggak diundang. Pokoknya gue payah lah. Dan lebih sering patah sih. Jadi untuk urusan percintaan, lu bisa dengerin podcast yang lain. Atau lu bisa follow Adelaide, kutipan bijak, kata-kata romantis di Twitter, atau amazing video. Kadang-kadang juga nge-share yang cinta-cintaan kan, dunia Islam. Ya pokoknya itulah. Jadi beberapa semingguan udah lebih kali ya, semingguan yang lalu itu gue sempet survei sih. Jadi semacam riset kecil-kecilan gitulah ya, di beberapa platform sosial media yang gue punya. Risetnya sederhana. Gue cuman kasih pertanyaan yang kayak gini. Lu marah gak sih kalau ada yang bilang ke lu gini, lu mah pencitraan doang di sosial media? Atau gini, lu mah kerjaannya pencitraan doang, pencitraan mulu kalau di Instagram. Sesederhana itu. Dan dari beberapa platform sosial media yang gue punya, kayak gue nge-share di story WhatsApp, terus gue nge-share di Twitter, gue nge-share di Facebook, gue nge-share di Storygram, dan itu hasilnya macam-macam sih. Dari beberapa sosial media yang gue punya dan teman-teman yang gue punya di sosial media tuh ada kali banyak lah yang pada nyaut, walaupun gak banyak banget ya, 3 lah. enggak, ada 30-an lebih yang yang ngasih pendapatnya, ngasih komentar tentang, marah gak sih lu kalau ada yang bilang lu tuh di sosial media cuma pencitraan doang atau pencitraan mulu. Banyak yang bilang bodo amat atau gak peduli gitu, kayak ya bodo amat lah, lu mau bilang gue pencitraan, lu mau bilang enggak, terserah,
sosial media gue. Emang lu yang beliin kuota? Ada juga yang bilang nggak marah, maksudnya nggak marah tapi kesel gitu, maksudnya nggak marah balik ke orangnya. Ada juga yang jawab nyolot gitu. Ada juga yang bilang udah nggak usah ditanggepin. Dan dari sekian banyak jawaban, cuman ada 3 orang atau 4 orang ya, gue lupa. Untuk soal gini nih gue sering lupa. Kalau untuk hal-hal yang manis gue susah ya lupanya. Nggak, jadi 3 dan 4 jawaban itu, 3 atau 4 jawaban itu dari teman-teman gue di sosial media itu ada yang bilang ya sosial media memang tempatnya untuk pencitraan, jadi ya nggak apa-apa gitu. Ada juga yang jawab biasa aja, nggak marah, nggak apa. Dan gue akan fokus ke 3 dan juga 4 orang yang jawab itu, yang ngejawab ya sosial media memang buat pencitraan. Gue setuju sih, gue setuju. Maksudnya gini, jadi kalau lu bukan berarti pendapat yang bilang nggak setuju sosial media itu buat pencitraan itu salah ya, enggak. Ini kebagi jadi 2 nih. Tapi sebelum gue lanjutin, gue punya ini dulu. Gue punya sedikit data kali ya. Jadi laporan dari We Are Social, itu semacam lembaga survei gitulah ya, itu bilang bahwa total populasi Indonesia itu mencapai 265,4 juta jiwa. Itu kalau dirupiahin dan dibeliin cendol bisa bikin waterboom kali ya. Serius, ini jokes sudah sering banget gue pakai dan alhamdulillah nggak ada yang pernah ketawa sama jokes gue barusan. Tapi serius, ini dari 265,4 juta jiwa yang menggunakan internet di Indonesia itu setengah dari populasinya, yaitu sebesar 132,7 juta jiwa. Dan lu tahu nggak persentasinya gimana? Paling tinggi YouTube, coy. Ini nggak heran sih ya, YouTuber pada tajir-tajir banget. Karena pengguna YouTube atau yang mengakses YouTube tuh 43% presentasinya, paling tinggi. Facebook 41%, WhatsApp 40%, Instagram 38%, Line 33%. Ini gue curiga sih, yang masih pakai Line itu kalau nggak cuma buat baca berita di Line Today yang itu udah basi banget, di Twitter udah semingguan yang lalu rame, baru masuk Line Today hari ini. Atau masih main Line atau masih aktif di Line karena main Pokopang atau Get Rich atau Get Up Stand Up, enggak deh. Terus BBM 28%, Twitter 27%. Wow. Padahal pengguna Twitter di Indonesia tuh lebih banyak dibandingkan beberapa negara-negara berkembang loh. Tapi dipresentasiin justru posisinya jauh sama YouTube ya. Terus Google 25%, Facebook Messenger 24%, LinkedIn 16%, Skype 15%. Ini yang mainan Skype lagi. Yang mainan Skype ini yang punya pacar atau punya temen kuliah di luar negeri dan beasiswa, padahal orang-orang tajir. enggak. Dan terakhir WeChat 14%.
Gue boleh bahas soal WeChat ini nggak sih? Enggak lah ya, udah WeChat nggak usah dibahas. Dan iya benar, nggak nyambung kan sama yang akan atau yang gue bahas sekarang datanya. Iya, gue juga baru saja melakukan satu aktivitas pencitraan bahwa, woi podcastnya ada datanya, padahal mah nggak ada nyambung-nyambungnya. Tapi sedikit lah bisa ngegambarin bagaimana antusiasnya orang-orang Indonesia untuk berinternetan dengan berbagai macam tujuan. Balik lagi ke topik sosial media tuh, atau orang di sosial media tuh pencitraan atau enggak sih? Ini kebagi dua nih. Ada yang setuju, ada yang enggak, bahwa sosial media tuh adalah tempat untuk pencitraan gitu tuh. Yang enggak setuju, ya, yang enggak setuju itu enggak salah sih. Kayak yang enggak setuju bahwa sosial media tempat pencitraan ya, ini memang orang-orang yang memposting hal-hal apapun itu ke sosial media, ya itu ya seperti dia yang sebenarnya gitu. Maksudnya yang ditampilin di sosial media ya itu benar adanya dia dalam keseharian. Misalnya yang suka foto-foto, ya isinya akan foto-foto aja gitu tuh. Instagram bicaranya ya. Misalnya yang suka jalan-jalan, ya udah di Instagramnya isinya cuma foto-foto tempat-tempat doang. Di Twitternya isinya tentang thread tempat-tempat wisata yang bagus di mana atau tips-tips dan segala macem. Di Facebook ya update status lagi di mana, posting foto juga. Yang suka atau yang kerjanya model, ya isinya foto-foto doang, foto-foto ketika jadi model di Instagram. Kayak gitu. Jadi ngerasa gini loh, kayak gue udah nampilin gue yang sebenarnya gitu tuh. Kayak gue kerja di mana, gue posting di sosial media gue. Gue kasih tahu di sosial media gue kerja di mana. Itu buat orang-orang mungkin itu pencitraan, tapi buat orang yang melakukan tuh enggak, menganggapnya itu enggak. Loh, memang gue kerja di sini kok. Memang kerjaan gue kayak gini gitu. Terus yang setuju pencitraan di sosial media itu pencitraan ya orang-orang yang apa namanya, yang menggunakan sosial media ya memang untuk mencitrakan dirinya gitu tuh. Atau sederhana, ya gue membentuk diri gue di sosial media ya seperti ini. Contoh Twitter misalnya. Kenapa gue bilang setuju pencitraan? Ya karena ada orang-orang yang menggunakan akun Twitternya untuk mencitrakan dirinya yang lain gitu tuh. Misal di kesehariannya dia pendiam, dia akan mencitrakan dirinya di Twitter tuh orang yang humble, orang yang humoris, orang yang aktif gitu ya, nggak tertutup. Itu pencitraan yang diakui. Nah, tapi permasalahannya masih banyak orang-orang yang berpikiran bahwa yang pencitraan di sosial media itu cuma yang tadi, yang posting kerjaan, yang posting teman-temannya, sahabatnya, pergi kemana, naik apa, punya motor apa, punya mobil apa, yang kerjaan jalan-jalan doang. Itu yang dianggap pencitraan. Sedangkan yang apa namanya,
yang posting lagi ngebir, lagi ngerokok, nongkrong malam, clubbing, hal-hal yang occurring things gitu lah ya, itu nggak pencitraan menganggapnya. Hey, gue jujur, gue nampilin apa adanya gue suka ngebir ya gue posting, gue ngebir. Gue suka clubbing ya gue posting, gue clubbing. Gue jujur, gue nggak tutupin, gue nggak munafik. Ini kan yang ada di apa namanya, di masyarakat sekarang tuh. Masyarakat iya banget enggaknya. Padahal sadar atau enggak ya, dua-duanya ini sama-sama pencitraan, sama-sama melakukan aktivitas pencitraan di sosial media. Yang posting kehidupan sehari-harinya, kerja, jalan-jalan, jadi pengen dicitrakan dirinya tuh orang yang rapih, orang yang punya kerjaan ini, orang yang sibuk, orang yang punya sahabat banyak, orang yang disayang sama teman-temannya. Terus orang yang posting occurring things tadi yang gue bilang, itu juga pencitraan. Loh, kok pencitraan sih? Gue kan jujur nampilin. Ya, lu pengen nampilin diri lu yang seperti itu. Pengen nampilin diri lu yang ngerokok, yang ngebir, yang clubbing. Ya lu ya itu pengen citra yang lu pengen tampilin. Sama aja padahal. Itu sih yang pertama. Maksudnya gini loh. Kayak ada yang bilang gitu ya, jangan lihat gue dari sosial media gue. Lah, kan yang lu posting dan yang gak lu posting itu akan membentuk diri lu di sosial media. Lu pengen dianggap seperti apa sih? Citra lu tuh pengen seperti apa sih di mata orang-orang? Ya itu yang lu tampilin di sosial media. Sadar atau gak sadar ya? Yang gak sadar nih, Instagram misalnya, follow akun-akun yang gak banyak di follow sama orang. Follow foto-foto estetik, nge-like-nya foto-foto estetik doang, gak semua foto di like. Loh, kok itu kok pencitraannya? Lah iya, lu pengen, kan ada tab untuk bisa ngeliat teman-teman di sosial media lu, di Instagram lu tuh ngelakuin aktivitas apa aja sih, follow siapa, nge-like siapa, kan nongol di Instagram. Iya nggak sih? Jadi secara nggak sadar lu tuh menunjukkan bahwa lu nge-like foto-foto yang seperti apa, postingan-postingan yang seperti apa. Itu mencitrakan diri lu. Ada yang nge-like foto-foto musisi-musisi yang nggak banyak didengerin sama orang, Daniel Caesar misalnya, atau siapalah yang aneh-aneh lah, atau yang posting lambe turah, yang like postingan lambe turah, itu akan menunjukkan citra lu seperti apa. Lu nggak, secara nggak sadar mungkin lu nggak tahu, lu mungkin wah seru nih nge-like postingan lambe turah, tapi orang-orang akan punya citra, anjir ini cewek cantik-cantik nge-like-nya lambe turah, anjir nih cowok ganteng-ganteng nge-like lambe turah, suka gosip nih orang, kayak gitu. Itu yang nggak sadar lu lakuin di Instagram. Ke Twitter, di Twitter aktivitas dulu nge-retweet doang ya, nongol di timeline. Sekarang tuh nge-like juga udah nongol di timeline. Jadi apapun yang lu retweet dan juga lu like di Twitter lu, itu akan mencoba menampilkan lu tuh tertariknya kemana sih. Lu tuh pengen orang-orang tuh tahu lu tuh tertariknya ke apa sih. Misal lu suka baca buku, lu buku mania banget, lu buku holik banget, buku Rangers, ya lu akan posting hal-hal yang berhubungan dengan buku. Lu akan nge-retweet dan juga nge-like hal-hal yang berhubungan dengan buku. Lu suka film, lu akan nge-post, lu akan nge-tweet
hal-hal yang berhubungan dengan film. Lu juga akan follow dan juga nge-retweet dan juga nge-like akun-akun yang berhubungan dengan film. Lu suka bola, lu juga akan kayak gitu. Lu suka politik, lu juga akan seperti itu. Sadar nggak sadar? Gue pernah nanya ke beberapa orang di Twitter, Mbak, Mas, yang Mbak dan juga Mas retweet dan juga like tuh buat apa sih? Biar apa sih? Itu tuh menunjukkan bahwa oh, gue nih tertariknya ke sini. Yang nge-retweet dan juga nge-likein tweet-tweet lucu ya dia pengen terlihat humoris. Wah, nih asik nih orang ini, wah nih update nih orang ini. Itu adalah hal-hal yang tanpa disadari itu sudah merupakan aktivitas pencitraan. Mungkin ada juga sih yang sadar, yang secara sadar pengen mencitrakan dirinya lewat retweetan dan juga like-annya di Twitter. Di Facebook juga sama. Lu nge-share hal-hal yang misalnya insider atau apa segala macam lah. Lu akan mencoba menampilkan, lu akan coba nge-share hal-hal yang lu tertarik di dalamnya, dan itu akan mencitrakan diri lu seperti apa. Gak mungkin orang-orang berpikiran mencitrakan diri lu suka bola kalau lu kerjaannya setiap hari di Facebook nge-share-nya politik-politikan terus. Orang-orang akan mencitrakan, wah nih orang sadar politik, wah nih orang politik banget, orang yang kayak gitu. Gak mungkin orang ujuk-ujuk, wah nih anaknya bola banget nih, sporty banget, terus ngajakin ngobrolin bola ke lu. Nggak mungkin bro, yang kayak gitu. Dan yang gue pengen coba sampein, sosial media itu ya tempatnya untuk mencitrakan diri lu seperti apa di mata orang-orang lu. Sekarang kalau lu mau bantah bahwa sosial media itu bukan pencitraan, terus kenapa di Twitter masih ada yang takut, masih banyak yang takut, termasuk gue takut, misalnya misalnya ngelihat postingan-postingan porno, video esek-esek, itu takut banget kalau sampai nge-like atau kalau sampai nge-retweet. Di Instagram ada mantan atau siapa storygramnya biar bisa ngelihat gimana. Lu nggak mau kelihatan bahwa lu masih peduli sama mantan lu misalnya, lu akan bikin akun lain untuk ngeliat storygram mantan lu atau orang-orang yang lu pengen tahu. Makanya akun alter di Instagram biasanya digunakan untuk stalking, nggak melulu soal mantan ya. Di Twitter pun kayak gitu. Kalau sosial media bukan untuk pencitraan, lu kenapa takut? Kayak gitu. Intinya sih itu ya, maksudnya bebas gitu, bebas banget lu mau menggunakan sosial media lu atau lu mau memfungsikan sosial media lu sebagai apa, itu bebas sih, dan nggak ada yang salah menurut gua. Yang setuju sosial media itu memang tempat buat pencitraan, monggo. Yang tetap nggak setuju juga monggo. Yang jelas manusia tuh butuh yang namanya pencitraan, butuh yang namanya eksistensi. Masih kurang contohnya, lu lihat bio Instagram, bio Twitter, bio WhatsApp dari orang-orang di sekitar lu. Coba lu bisa punya gambaran nggak orang itu kayak gimana? Karena lu nggak melakukan pencitraan pun, orang-orang akan menganggap lu punya citra seperti apa yang ada, yang nggak lu coba tampilin. Bahkan ini juga yang beberapa waktu yang lalu sempat rame kan ya, kasus bunuh diri gitu ya. Ini juga yang bikin orang-orang yang sedang dalam masalah, sedang tertekan sampai depresi mungkin tuh takut untuk nge-share ke sosial medianya mereka gitu tuh. Karena takut, anjir nih orang lemah banget, anjir nih orang cengeng banget, anjir ini orang lebay banget gitu. Karena citranya akan melekat ke orang ngeluh di sosial media tuh. Ah, ini cengeng, anjing, ini lebay, anjing, ini cari perhatian.
Semua tentang citra. Itu aja sih yang coba gue pengen sampein di episode perdana ini, yang nggak tahu sih, masih belum tahu gue ini akan diposting di mana. Pokoknya buat lo yang nggak setuju sama apa yang gue sampein, sama analisis gue, sama tebakan gue, sama bagaimana gue menjelaskan sesuatu, nggak apa-apa, itu hak lo. Lo boleh juga kok bikin podcast tandingan atau podcast untuk menjawab pemikiran gue di kolom speech ini, boleh. Iya, walaupun gue juga belum yakin sih ini yang dengerin siapa nanti. Ya paling nggak adalah yang dengerin adik gue, mama gue, saudara-saudara gue, sama anak-anak kolom speech kalian. Dan terakhir kali ya, sebelum gue tutup dengan membacakan surah Al-Baqarah. Wideo panjang banget ya, jangan-jangan gue akan ngasih referensi tontonan yang bisa jadi gambaran lah ya. Kalau menurut lu apa yang gue sampaikan ini belibet dan ngalor ngidur, nggak jelas, nggak terskema, dan lu nggak nangkep apa yang coba gue sampaikan, silakan aja. Lu bisa tonton apa yang gue referensi ini nih. Yang pertama, film yang main tuh Arya Stark. Lu boleh googling atau lu tanya deh, dari 10 temen lu pasti adalah 2 atau 3 yang nonton Game of Thrones, jadi tahu Arya Stark itu siapa. Maisie Williams, judul filmnya Saya Berbuli. Nggak fokus soal pencitraan sih, tapi lebih fokusnya ke perundungan atau pembulian di internet, tapi sangat jelas, sangat nyambung dengan citra diri. Itu filmnya keren banget sih. Satu latar, satu tempat. Oke, lo tonton deh. Terus tontonan selanjutnya nih TV series. Udah pada punya Netflix kan ya, udah pada pamer juga kan di sosial medianya. Astaga, nggak boleh nggak ngomong kayak gitu. Black Mirror nama seriesnya, pernah denger nggak? Kalau belum pernah, coba dicari. Itu banyak banget gambaran-gambaran tentang getir dan juga kecutnya hidup lah ya, khususnya di teknologinya. Dan itu nggak ngurut, setiap episode beda-beda, jadi nggak nyambung gitu. Udah season 4. Nah, gue pengen kasih rekomendasiin lu nonton season 3 episode 1, judulnya Nosedive. Itu gambaran citra diri tuh bener-beneran kuat banget. Jadi di film itu mata lu dan juga otak lu tuh disambungin kayak sosial media gitu. Jadi lu ngeliat orang, wah ini orang ratingnya 4 nih, kayak ojek online kali ya jatuhnya. Wah ini orang ratingnya 4 nih, wah dia temannya banyak nih. Dia kan orang yang dengan rating 4 atau rating tinggi itu akan lebih mudah dipercaya sama orang, ditolong sama orang, disukai sama orang. Semakin kecil ratingnya atau nilainya, dia akan semakin dicurigai dan juga semakin gak dipercaya, dan semakin gak punya teman. Itu 2 tontonan yang bisa lu tonton. Weh, gila udah 30 menit. Pokoknya gitu ya. Jadi sampai jumpa di kolom speech selanjutnya.